Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah, ketika kalian nanti menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dicatat ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Berikut kita masuk pembahasan soal uji pemahaman larutan penyangga atau buffer basa ya, penyangga basa atau buffer basa. Kemarin sudah diberikan uji pemahaman ada dua soal. Soal yang ke-1 dari 1A sampai 1F. Soal yang kedua dari 2A sampai 2C. Kita bahas mulai soal yang ke-1. Soal pertama, tentukan apakah campuran berikut membentuk larutan penyangga atau tidak. Nah, di soal yang ke-1A, NH4OH ini terbasuk basa karena belakangnya OH ya. Nah, dia golongan basa lemah. Maka sebelum mengerjakan soal ini, kalian udah harus hafal dulu tuh apa aja basa kuat. Selain basa kuat berarti basa lemah ya. Nah, NH4Cl depannya bukan H, berarti bukan asam. Belakangnya bukan OH, berarti bukan basa. Berarti dia fix garam. Nah, apakah ini garam dari basa lemah? Kita lihat adakah ion yang sama, yaitu sama-sama ada ion amonium. Berarti dia adalah garamnya. Nya ini artinya garam dari basa lemahnya, atau disebut asam konjugasinya. Nah, karena ini campuran dari basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya, berarti 1A merupakan penyangga basa. Kita lanjut ke soal 1B. CaOH 2 kali belakangnya OH, jelas dia basa. Tapi apakah basa lemah? Tidak, Ca ini golongan basa kuat. Nah, CH3COO 2 kali Ca, betul ini garam ya. Nah, ini betul garamnya dari si CaOH 2 kali karena ion yang sama. Tapi karena ini basanya kuat, berarti ini bukan penyangga basa. Karena penyangga basa, basanya harus lemah, basa lemah dengan garamnya. Berarti soal nomor 1B bukan penyangga basa. Soal ke-1C, NH4OH ini basa ya, belakangnya OH berarti basa. Nah, ini golongan basa lemah, amonium hidroksida. Nah, NH4 2 kali SO4, depannya bukan H berarti bukan asam, belakangnya bukan OH berarti bukan basa. Berarti dia fix garam. Nah, apakah ini garam dari basa lemahnya? Kita lihat adakah ion yang sama, yaitu sama-sama ada NH4, ada ion amonium, berarti ketika campuran ini dicampur berarti menghasilkan larutan penyangga basa karena terdiri dari basa lemah dan garamnya atau disebut asam konjugasinya. Soal 1D. NaOH ini basa, jelas karena belakangnya OH. Tapi apakah dia basa kuat atau basa lemah? Nah, Na ini adalah golongan basa kuat. Na2SO4 ini garam. Walaupun ini garam dari basanya karena sama-sama ada ion Na, tapi karena basanya kuat, maka campuran ini tidak membentuk larutan penyangga. Kenapa? Karena basanya kuat. Sedangkan penyangga harus basa lemah dengan garamnya. Berarti 1D tidak membentuk larutan penyangga basa. Kita lanjut ke 1E. AlOH 3 kali fix, ini adalah basa. Tapi apakah basa kuat atau lemah? Nah, Al ini golongan basa lemah. Nah, kita lihat AlCl3, depannya bukan H berarti bukan asam, belakangnya bukan OH berarti bukan basa. Berarti dia fix garam. Nah, apakah garam dari basa lemahnya? Kita lihat, adakah ion yang sama? Sama-sama ada ion Al, berarti ini garamnya. Nya ini garam dari basa lemahnya atau disebut asam konjugasinya. Karena terbentuk dari campuran basa lemah dengan garamnya, maka soal 1E membentuk larutan penyangga basa. Kita lanjut ke soal 1F. BaOH 2 kali, OH di sini jelas ini basa.
ya, tapi apakah basa kuat atau lemah? Nah, BA di sini golongan basa kuat. BR2 ini garam ya, karena depannya bukan H, belakangnya bukan OH, dan ada ion yang sama juga, berarti ini garamnya dari basa kuat. Tapi karena basanya kuat, campuran ini tidak membentuk penyangga basa, karena penyangga basa basanya harus lemah dengan garamnya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, pembahasan soal uji pemahaman bagian yang kedua. Ini masuk ke soal 2A yang pertama. Tentukan apakah proses pencampuran berikut menghasilkan larutan penyangga basa atau tidak. Kita tulis dulu reaksinya. Di sini ada NH4OH dicampur dengan HCl. Kita tulis reaksinya akan menghasilkan garam NH4Cl plus H2O. Nah, ini udah fix ya, basa lemah. Ini asam kuat. Nah, kalau basa lemah dengan asam kuat dicampur, dia mungkin membentuk penyangga. Nah, baru mungkin nih. Nah, dia akan membentuk penyangga jika apa? Jika mol basa lemahnya lebih besar dari mol asam kuat. Sehingga nanti ketika di MRS-in ya, mol basa lemah akan bersisa sekian mol, asam kuatnya habis ya. Kita cek dulu nih mol basa lemahnya. Sebelumnya kita cek dulu ini reaksinya sudah setara ya. Berarti semua koefisien di sini adalah 1. Kita ubah mililiter dan molar jadi mol. Berarti tinggal kita kalikan molnya molar kali volume ya. Kita kalikan berarti mula-mula dia ada 20 milimol dari molar kali volume. HCl juga dari volume dan molarnya kita kalikan. Di sini ada 10 milimol. Nah, karena semua koefisiennya sama-sama 1, berarti 20 bagi 1 tetap 20. 10 bagi 1 tetap 10 ya. Berarti mol basa lemah lebih besar, nanti dia akan bersisa. Ya, karena mol basa lemahnya lebih besar, berarti campuran ini membentuk larutan penyangga basa. Kita lanjut ke soal 2B. Campuran dari NH4OH dicampur dengan H2SO4 akan membentuk garam NH4 2 kali SO4 plus H2O. Nah, persamaan reaksi ini kita setarakan dulu. NH4 di kiri baru 1, di kanan 2. Berarti depan di sini koefisiennya kita kali 2. Nah, H-nya 1 di kiri, H di kanan juga sama-sama 1 ya. Kita cek H. Maaf, S-nya ya, S di kiri 1, di kanan juga 1. Nah, kita cek H-nya. H-nya 5 kali 2 berarti 10, ditambah 2 12. Di sini udah 8, supaya 12 kurang 4 berarti ini kita kali 2 ya. Nah, reaksi sudah setara. Kita lihat di sini molnya 200 ml 0,2 molar. Berarti molnya kita kalikan. Nanti jadi molnya 40 milimol ya si NH4OH. Sedangkan H2SO4 100 ml 0,2 molar. Ketika kita kalikan berarti nanti molnya didapatkan 20 milimol. Nah, karena ini koefisiennya beda, masing-masing molnya kita bagi dulu dengan koefisien ya. 40 bagi 2 berarti nanti didapat 20. 20 bagi 1 juga terdapat 20. Seperti itu ya. Nah, karena ini molnya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, berarti ini tidak akan membentuk penyangga. Kenapa? Nanti ketika di MRS-in, dua-duanya akan habis. Tidak ada yang bersisa. Ini jadi ntar 40, ini 20. Ya. Nah, karena dua-duanya habis, mol basa lemahnya tidak bersisa, berarti ini tidak akan membentuk larutan penyangga kalau dicampurkan. Seperti itu. Kita lanjut ke soal 2C. Campuran BeOH 2 kali
dicampur dengan HNO3 akan terbentuk garam BeNO3 2 kali plus H2O. Ya, reaksinya belum setara ya. Kita setarakan dulu. NH3 di kanan ada 2, di kiri berarti kita kali 2. Be-nya udah sama-sama 1. H-nya di kiri 2 tambah 2 jadi 4, di kanan baru 2 berarti kita kali 2. Nah, reaksi sudah setara. Ini basa lemah dengan asam kuat. Berarti kalau ini dicampur akan membentuk larutan penyangga kalau mol basa lemahnya lebih besar dari mol asam kuat ya. Kita cek dulu mol basa lemahnya 100 ml 0,2 molar. Berarti kalau dikali molnya diperoleh 20 milimol. Sedangkan HNO3 100 ml 0,2 molar. Kalau dikalikan diperoleh molnya sebesar 20 milimol juga. Nah, jangan lihat di molnya dulu karena ini koefisiennya beda. Maka kita bagi dulu dengan koefisien masing-masing. Ini diperoleh 20, sedangkan HNO3 20 dibagi 2 diperoleh 10. Nah, lebih besar si basa lemahnya. Nanti ketika di MRS-in, mol basa lemah akan bersisa sekian mol. Kenapa? Karena mol mula-mulanya lebih besar ketika udah dibagi koefisien masing-masing. Karena mol basa lemahnya lebih besar, dia akan bersisa, maka ketika campuran ini dicampur akan membentuk larutan penyangga basa. Semoga dapat dipahami ya. Cukup sekian video kita kali ini. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, kritik, saran, masukan dan perbaikan bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.